termasuk yang melupakan Al-Quran, jangan sampai juga kita termasuk yang tidak memperdulikan Al-Quran. Jadi diulangi, di ayat ke-40 ini, wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang melupakan Al-Quran, mendustakan Al-Quran, menyombongkan diri terhadap Al-Quran, bahkan mungkin melecehkan atau mengabaikan Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu, ya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga. Ini kaitannya dengan peristiwa yang akan terjadi nanti, ya, ketika manusia itu mendustakan Al-Quran dan menyombongkan diri dari Al-Quran, melecehkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia tidak akan mampu menembus langit dan tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Hingga, ya, hingga unta masuk ke lubang jarum. Jadi meskipun kayak apapun mustahil mereka yang mendustakan Al-Quran dan melecehkan Al-Quran itu akan masuk surga. Ya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka. Jadi perumpamaannya tikar tidurnya dari api neraka. Di orang makan kasur, di kasurnya api neraka. Cobain Bapak Ibu sekali-sekali tidur di atas kasur, ya, tapi terbuat dari arang. Ya, insya Allah Bapak Ibu bakal jadi sate, ya. Geheng. Dan di atas mereka selimut dari api neraka. Nah, kira-kira Bu, pernah nggak begitu Ibu? Ada ikan dipanggang, di bawahnya ada api, di atasnya di senengan. Oke, di presto ibunya kalau arti jadi tulang lunak, ya. Jadi perumpamannya seperti itu. Tikar tidurnya dari api neraka, selimutnya dari api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Jadi balasan kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim yang dimaksud di sini adalah yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan menyombongkan diri dari Al-Quran. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran, ya, dari dua ayat ke-40 dan 41 surat Al-A'raf ini. Yuk kita lanjut ke ayat 42 dan 43. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah fiha khalidun. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri mereka seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ini Bapak Ibu harus kita sadari bahwa tugas atau kewajiban atau segala sesuatu yang sifatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik perintah untuk mengerjakan ataupun perintah untuk meninggalkan, itu semua sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mendapatkan kesulitan, ingatlah bahwa kesulitan itu pasti akan dapat solusinya. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu beban kepada seseorang, melainkan pasti diberikan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi di sini harus dipahami, jangan sampai kita itu ngeresumo, ngarasula, kemudian kita merasa keluh kesah, kemudian kita merasa tidak ada solusi, kita merasa buntu. Karena Allah sudah memberikan jaminan tidak akan memberikan beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Lanjut ke ayat 47. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Nah, jadi disebutkan di sini, mereka itu penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka ini yang tadi disebutkan mengerjakan beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sesuai dengan kemampuannya, tidak pernah putus asa, selalu optimis. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka dia akan menjadi penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Itulah yang kita yakini, bahwa dengan mengungkapkan dari dada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka itulah jiwa optimis yang akan membimbing kita untuk bisa hidup senang, bahagia, nanti kelak dimasukkan ke dalam surga dan akan kekal di dalamnya. Di surga itu disediakan bagi orang-orang yang optimis dalam kehidupan, bahwa Allah selalu memberikan solusi dari apapun yang terjadi. Kemudian di dalam surga itu kami cabut segala dendam dalam dadanya. Jadi kalau dulu pernah ngedumel, pernah mangkel, ya, kemudian dia di dalam surga itu hilang semuanya. Ya. Artinya apa? Di dunia juga kalau orang sering baper, bawa perasaan, gampang ngamuk, Bu, ya, sumbu pendek, kemudian juga dia dendaman, kemudian dia sok apa istilahnya, Bu, ngegelenggem. Apa itu kalau ngegelenggem itu? Ngunek-ngunek, ya. Terus sok naon, Bu? Nyungkelit hati, nyungkelit hati, sulit hati belang bayah nyungkelit hati, nah gitu ya, terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, tidak ngahampura, tidak bisa ngamaafkan orang lain, maka itu adalah ciri dari jiwa yang tidak bahagia. Yang bahagia itu disebutkan bahwa tidak ada dendam di dalam dada mereka. Ya, gede hampura, ya, kepada sesama. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Sering dibaca, ya, oleh para penceramah, ya, ketika dalam berbagai kesempatan. Ya,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kan sering dibaca gitu ya. Pernah mendengar itu, Bu? Nah, berarti kalau pernah mendengar benar Ibu ikut ngaji. Tapi kalau nggak pernah dengar berarti nunutan atau ngaji nang ngobrol. Sekali lagi, Bu, mari kita baca bersama. Alhamdulillahilladzi, ayo. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan yang benar, ke dalam surga ini. Jadi ini ungkapan orang-orang di dalam surga. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut Alhamdulillah, itu adalah ungkapan penghuni surga. Jadi kalau sering nyebut Alhamdulillah, lain ala iya, nah, kan gitu Bu ya. Kalau Allah adu. Jadi harus banyak mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Bagaimana Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sehat meskipun nyeri beteng. Entong makin meskipun Bu. Alhamdulillah kalau ditanya ya. Kecuali kalau yang nanyanya dokter atau ahlinya. Bagaimana Ibu? Punten dok, saya itu sakit ini. Ke dokter. Ke tetangga segala diumbar Bu. Aduh nyeri huntu, aduh nyeri beheng. Nah, gampang Bu, lamun nyeri huntu cabut huntu. Nah, lamun nyeri beheng cabut beheng. Nah, Bu ya. Sakit gigi, cabut giginya, sakit kepala, cabut kepalanya ya. Sakit hati, cabut hatinya ya. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi siapa yang memberi petunjuk itu, Bu? Allah. Bagi siapa Allah memberikan petunjuk? Bagi yang dikehendakinya. Ya. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kepadamu membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi ini kegiatan, bukan kegiatan, aktivitas atau agenda ini di ayat 42 dan 43 adalah peristiwa yang terjadi di dalam surga. Ya, jadi peristiwa di dalam surga digambarkan di ayat ke-42 dan 43 surat Al-A'raf. Sedangkan peristiwa di dalam neraka di surat Al-A'raf ayat ke-40 dan 41. Ya, di dalam neraka itu ibarat Bapak Ibu tuh di nangkap ikan terus ditusuk ikannya ditaruh di atas bara api kemudian di atasnya digencet oleh bara api jadi presto. Ya, ingat Bu ya, ayat 40-41 ini Ibu, Bapak, kalau termasuk saya, kalau seandainya melupakan Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka bakal dijadikan prestok di dalam neraka. Tapi prestonya terbuka, di bawahnya ada hamparan tikar, kasurnya berupa api neraka, di atasnya selimutnya berupa api neraka. Dipais, dipepes yang punya, tapi di dalam api neraka. Naudzubillah. Ya. Tapi tidak mati, Bu. Tidak mati. Manusia itu di neraka itu tidak akan mati. Meskipun digencet, dibakar, wah, diperlakukan, disiksa, diazab, tidak akan pernah mati. Karena di akhirat itu manusia tidak akan pernah mati lagi. Ya. Jadi tetap terus-terusan disiksa. Nah, kemudian di ayat ke-42 dan 43 ini gambaran di dalam surga. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dia dari mulutnya muncul kata-kata Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hada ini adalah hudan. Hudan itu adalah Al-Quran. Alhamdulillah hadana lihada. Alhamdulillahilladzi, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menunjuki kami ke dalam surga ini dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi ini omongan ahli-ahli surga. Ya, baik Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu udah hafal kata-kata itu?
harus sudah hafal tubuhnya, ulang hafalkan dangdutan wae ibunya, dihafalkan atau kalimah ini, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kalau yang sering ngaji mah insyaallah pernah mendengar ya. Nah, ini sering dibaca ya, oleh ustadz, oleh ibu nyai atau mungkin oleh ustazah ya. Yuk lanjut kita ke ayat ke 44 dan 45 sampai ke ayat 47 insyaallah ya. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Jadi penghuni surga berseru ngagorowo kepada penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Jadi ini orang ahli surga dan ahli neraka ngobrol, tapi ngobrol nanti ngagorowok, tarik-tariknya, woi, kan gitu mungkin kata orang sini ya. Hei penghuni neraka, apakah disebutkan di sini oleh penghuni surga itu disebutkan penghuni surga yang ngomong ya. Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Apa yang dijanjikan kepada orang yang beriman? Surga. Surga yang berupa apa? Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah dirasakan oleh hati. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi surga itu sudah dirasakan, ini ceritanya di ayat ke-43 ini, ke-44 ini ya. Bahwa ahli surga itu berkata, aku, sesungguhnya kami, ya kami berarti banyak ahli surga, dengan sebenarnya telah memperoleh balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan. Terus penghuni surga nanya, biasanya yang nanya anu bager, anu soleh atau anu bawong. Nu nanya ti heula biasa nama anu senang, anu susah. Nu susah mah saya ditanya, Bu, mereng monyong. Tapi anu senang wah hayang ngabeja-beja. Alhamdulillah abdi mah betah, abdi mah kenging, abdi mah kan gitu. Itu bagi yang senang. Tapi bagi yang susah mah belum apa-apa. Ditanya baru ngomong gitu biasanya yang susah. Tapi kalau yang gembira mah tadi ditanya ke geus noroweco.
Kan gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Buktinya apa, Bu? Kalau ada hajatan kan sok undang. Wah, kemana-mana Bu pakai undangan. Datangnya pernikahan anak saya dan seterusnya. Ya. Tapi kalau ada yang mati ngomong nggak, Bu? Ada yang kematian ngomong nggak? Paling nyuhun ke dihapunten pun incu maut umpamanya gitu ya. Jarang yang kemudian bikin undangan gitu ya. Kalaupun bikin undangan nanti paling haulan. Nah, dalam rangka untuk memperingati hari keberapa dan seterusnya. Ya. Jadi sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Maka apakah telah memperoleh dengan sebenarnya azab yang dijanjikan Allah kepadamu? Jadi nanya orang ahli surga itu. Aku sudah mendapat nikmat yang dijanjikan Allah yang namanya surga. Kamu sekarang di neraka udah dapat nggak azabnya? Yang kamu dulu tidak percaya itu. Terus apa jawaban ahli neraka? Ahli neraka menjawab, betul, leres kan gitunya. Karasa aja nama nyeri kan gitunya punya. Kata siapa, Bu? Kata ahli neraka. Kemudian seorang penyeru yaitu malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu. Jadi ada golongan penghuni surga, ada golongan penghuni neraka. Ini yang cerita Allah, Bu, bukan cerita UU. Ada penghuni surga, ada penghuni neraka, ada malaikat. Nah, malaikat itu ngomong di sini, Bu ya, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Artinya malaikat itu gimana, Bu? Mau puas, ledek, rasain loh, itu kata malaikat ya. Kira-kira nyeri hati mau apa? Ngesma panas, dijadikan presto, kemudian diledek oleh malaikat. Ya Bu ya, enak nggak Bu? Emang enak dia. Di ayat ke-70 ke-44-nya yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Jadi siapa mereka yang menjadi penghuni neraka itu? Yaitu orang-orang yang menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, tersep di jalan. Ya, siapa mereka? Di dalam Al-Fatihah disebutnya maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang tersesat dan orang yang dimurkai. Kenapa? Karena membengkok-bengkokkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini nyata Bapak Ibu, ketika seseorang diajak damai tidak mau damai, malah jadi lebih macu. Ya. Gersangsara manehna teh nyembah-nyembah, begitu geus jaya manehna aniaya ka batu. Itulah yang terjadi sekarang di bumi Palestina ya. Nah, orang-orang Israel itu seenaknya, padahal dulu sudah terusir dan mereka tidak dalam keadaan yang tidak mendapat tempat. Sekarang mereka membabi buta, ngajak balad ibunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera berakhir ya perang di sana. Ya. Yuk kita lanjut ke ayat ke 46 dan 47 surat Al-A'raf. Wa bainahuma hijab wa ala rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
Dan di antara keduanya, jadi ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Di antara keduanya ada batas. Batas itu hijab. Hanya kalau ada ibu-ibu muslim sekarang itu rame berhijab, artinya memakai batas. Ya, ada pembatas antara penghuni surga dan anak penghuni neraka. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Jadi Bapak Ibu ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Di atasnya antara penghuni surga dan penghuni neraka ini ada A'raf. Ya, ada tempat yang tinggi. Mereka itu mengenal siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Ya, siapa mereka? Ya. Jadi di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penduduk surga. Nah, jadi yang di atas Araf ini tahu yang di surga siapa, yang di neraka siapa. Di antara surga dan neraka. Di antara surga dan neraka ada batas. Nah, di perbatasan itu di atas, ya, ada penghuni yang ketika melihat kepada penghuni surga dia ngomongnya salamun alaikum. Ya, ini kepada penghuni surga. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Jadi can asuk-asuk Bu, penghuni Al-Araf ini ke surga. Karena bisa mengucapkan salamun alaikum. Assalamualaikum. Kak penghuni surga. Ibu lain tetap gorowokan gitu teh Bu. Kantor gorowokan, Assalamualaikum gitu Bu ya. Waalaikumsalam. Mana ya assalamualaikum. Patatan assalamualaikum musmakum disebut patatan. Ya. Ya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke penghuni neraka. Nah, jadi kisahnya ini Bu, bayangkan ada surga dengan segala kenikmatannya, kemudian ada neraka dengan azab yang sangat pedih, kemudian di antara surga dan neraka ada pembatas, dan di atas pembatas itu ada Araf, di atas tempat itu ada manusia yang di situ. Ka surga can bisa, nah, tapi mana nanti salam, assalamualaikum kepada penghuni surga. Tapi kepada penghuni neraka apa yang mereka katakan? Dan apabila mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, jadi ningali karena penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, jangan Engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang zalim itu. Jadi Bapak Ibu, ngeri nggak Bu? Ningali ke surga, assalamualaikum, tinggalkan neraka, amit amit, kan gitu Bu ya, kira-kira bahasa gampangnya di kita seperti itu. Ya Allah, jangan sampai masukkan kami ke dalam tempat orang-orang zalim itu. Makanya karena neraka. Tapi mereka belum ke surga dan belum ke neraka. Ya, namanya di tempat al-A'raf. Yuk kita lihat di ayat ke-48 dan 49-nya. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنهم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة
Udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. 10 ayat dari surat Al-A'raf hari ini ayat 40 sampai 49 telah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, dan yang salahnya diampuni serta diberikan kesempatan untuk terus belajar membaca Al-Qur'an sehingga kita makin hari makin baik dalam membacanya. Mari kita lihat setelahnya kita membaca, kita tingkatkan pemahaman kita, cari kesempatan untuk mampu mengamalkan setelah kita paham, kemudian kita bermohon kepada Allah mendapatkan nikmat dari amalan kita, dan kita pada saatnya mampu menyebarluaskan amalan yang sudah nikmat itu kepada sesama kita. Mari kita lihat di terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-A'raf 48 dan 49. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka kafir. Jadi orang yang di atas A'raf ini bisa memanggil orang-orang yang di neraka. Ya. Nah, yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan. Jadi mereka mengenal. Jadi mereka ini yang di Al-A'raf, ciri pertama wawu jeung jelema kafir, wawu oge jeung jelema iman. Gitu Bu ya. Kira-kira siapa nih ya? Kayaknya orang punya wawu jeung nu gelo, wawu jeung nu cager. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang teu cager kan gitu punya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu, jangan kita bermainnya dari penghuni surga aja lah, nggak usah tinggal dulu di Al-A'raf ya. Kemudian apa yang mereka katakan oleh orang-orang yang di Al-A'raf setelahnya bertemu dengan orang kafir ini, dengan pemimpin-pemimpin kafir. Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Jadi ngasih tahu yang di Al-A'raf ini, hartamu itu ternyata tidak memberi manfaat kepada para pemimpin-pemimpin kafir. Orang yang di Al-A'raf berkata demikian. Kemudian orang-orang yang di Al-A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Nah, jadi seperti itulah. Kemudian orang Al-A'raf ini kepada orang mukmin berkata, masuklah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi kepada orang yang di neraka malah dia nanya, mana hartamu yang dulu sombongkan? Mana dulu yang namanya pemimpin-pemimpin yang mengajak bergelimang harta itu? Ada nggak manfaatnya sekarang? Kira-kira bahasa gampangnya begitu. Tapi kepada yang di surga, selamat ya, selamat berada di surga. Nah, jadi kepada yang di surga dia mengucapkan selamat, salamun alaikum. Sedangkan kepada yang di neraka termasuk yang kafir, pemuka-pemuka mereka bukan melecehkan, puas ya. Nah kan gitu kira-kira. Aku katakan juga dulu, hartamu itu tidak akan bermanfaat bagimu ya kalau tidak ada iman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang berharta dan ada iman. Abdi mah tidak berharta. Kata siapa? Kita ini harta ini banyak, dari mulai yang ada di pikiran, yang ada di hati, dan yang ada di luar badan kita. Harta yang di pikiran berupa ilmu, harta yang di hati berupa kebaikan, kesantunan, kesopanan, itu harta. Ya. Di samping yang di luar, harta yang paling berharga apa Bu? Adalah keluarga, dan sekarang lagi banyak orang yang mencari keluarga. Aikan benghar masuk nganggap keluarga, aikan miskin sok hare-hare. Hati-hati Bapak Ibu, di ayat ini
ayat tentang Al-A'raf ini ditegaskan bahwa ada manusia yang nanti akan ada di satu tempat yang tidak ke surga tapi tidak juga ke neraka, berada di tempat yang masih dikuasai oleh malaikat, artinya belum selesai ini proses. Nanti manusia ini akan diputuskan oleh Allah mau ke surga apa ke neraka. Artinya amalannya berimbang gitu Bapak Ibu ya. Berimbang, kadang edan, kadang eling, kadang ubah, kadang gingsir. Kayaknya kita Bu ya. Ke neraka nggak mau, ke surga nggak pantas, kemudian di Al-A'raf nyanyi we orang tadi disebutnya nyanyian natal ae tirab ilahi las lil firdausi ahla wala ala naril jaimi. Kayaknya ini penghuni Al-A'raf ke surga hayang ya, tapi itu cukup ke nerakamu tapi kan gitu. Akhirnya apa? Memohon kepada Allah agar diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini gambaran ya, gambaran dari yang kita baca hari ini 10 ayat dari surat Al-A'raf. Mudah-mudahan besok diberikan kesempatan kita masih hidup dan masih bisa membaca melanjutkan surat Al-A'raf, kisah tentang manusia ada di surga, ada di neraka, dan ada yang di satu tempat dikawal oleh malaikat dan dihijab antara surga dan neraka, tapi mereka bisa melihat ke surga, bisa melihat ke neraka. Ketika melihat kepada penghuni surga, mereka mengucapkan salam, dan kepada melihat kepada penghuni neraka, mereka menanyakan tentang janji-janji dan kebohongan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis, dan insya Allah kita mendapatkan kesempatan untuk hidup di hari esok dan kita bahagia, istiqamah, berjamaah untuk selalu bersama-sama membaca ingat kita ungkapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca surat-surat pendek, berzikir, bersolawat, dan membaca doa khatmul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول